tentu Wakil Presiden Pak Gibran. Jadi relasi antara Jokowi dan Prabowo masih akan berlangsung sampai akhirnya, kalau kita bikin semacam kalkulasi, setelah 100 hari mesti ada keputusan dari Pak Prabowo masih mengadopsi cara berpikir politik Jokowi dengan konsekuensi bahwa kultur politik Jokowi itu yang disebut cawe-cawe itu masih akan diperlihatkan oleh pemerintah hari ini. Kan itu yang harusnya dijadikan pedoman, mau menghentikan politik cawe-cawe dalam banyak bentuknya atau memasuk di dalam profesionalisme politik modern, yaitu hanya mengandalkan pikiran yang dipertengkarkan, tidak lagi memakai cara-cara untuk favoritisme, menaruh orang hanya atas dasar kedekatan kultural atau kedekatan emosional, apalagi kalau itu kedekatan keluarga. Jadi meritokrasi dari atau sifat meritokrasi dari kabinet Pak Prabowo ini yang akan dinilai dalam 100 hari ke depan. Juga orang akan mulai melihat misalnya siapa yang sebetulnya hanya ditanamkan di situ oleh partainya tanpa punya kapasitas untuk memimpin sebuah kementerian. Dan posisi-posisi itu tentu tidak mungkin lagi diubah. Kalaupun diubah nanti partainya akan nuntut orang yang sama. Dan kita mulai melihat bagaimana publik bereaksi atau pasar bereaksi terhadap komposisi kabinet ini. Jadi ada waktu masih cukup banyak, 100 hari ke depan. Kendati dalam 100 hari itu tanda-tanda awal akan diperlihatkan dalam minggu-minggu ini. Karena akan ada sidang kabinet pertama, lalu orang mulai mengikuti apa sebetulnya yang hendak dicapai sebagai sasaran dari kabinet ini. Apa yang akan diprioritaskan adalah ekonomi rakyat, atau seperti biasa adalah ekonomi yang memungkinkan oligarki itu beternak kembali modal. Jadi hal-hal yang menyangkut sebetulnya keadilan sosial akan ada di headline, dan pers tentu dan mahasiswa terutama akan terus memantau apakah gerak-gerik atau postur kabinetnya Pak Prabowo itu mengarah pada penghargaan human dignity atau sibuk untuk mulai dengan proposal-proposal yang akan memberatkan APBN. Kan proposal-proposal politik pasti udah mulai diaduk oleh menteri-menteri yang datang dari partai-partai politik. Jadi sekali lagi kita sekedar menunggu sambil percaya bahwa demokrasi tetap harus diawasi dari luar. Nah, itu pentingnya oposisi. Bahkan oposisi tanpa portofolio itu adalah oposisi juga tuh. Nah, itu yang saya kira akan diucapkan oleh mahasiswa, oleh buruh, atau ditagih oleh para guru besar. Jadi kita tunggu momen ketika value dan ethics kembali jadi